Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari. Alhamdulillah, ucapan pertama yang harus kita sampaikan sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman dasar dengan menggunakan software CX Programmer, di mana pada video sebelumnya kita sudah mewiring sistem sourcing. Jadi inputnya dipasang sourcing, di outputnya juga dipasang sourcing. Nanti mungkin linknya saya sematkan di pojok kanan. Nah, untuk itu mari kita buka CX Programmernya dulu. Oke. Baik. Nah, ini bisa dari file ya. Kalau ini tampilan awalnya seperti ini, nanti kita bisa dari file, new, atau kita menggunakan icon ini kertas, atau kita pakai Ctrl N ya. Ctrl N. Nah, gitu ya. Nah, yang keluar akan seperti ini, change VLC, device name. Nah, ini adalah device name itu adalah file, nama file. Misalkan kita latih 1 ya. Latih 1. Nah, ini jangan pakai spasi ya, kalau mau ada ini pakai underscore. Jadi di sini pakai underscore 1 misalkan. Kalau pakai spasi dia akan error ya. Terus yang kedua, ini device tipenya yang kemarin kita bahas ada CP1L. Nah, di CP1L ini ada CPU tipenya M, L atau L10. Kita coba pilih dulu yang L ya. Tidak usah takut salah, nanti PLC pun akan memberikan konfirmasi ya bahwa PLC yang kita gunakan salah atau rangkaian yang kita gunakan salah. Tapi di network tipe kabelnya ini kita harus, nah ini ada pilihan banyak. Kita menggunakan, kemarin sudah dijelaskan, kalau yang tipe M ini karena nggak ada E di depannya, maka pemrogramannya menggunakan port USB. Ini USB, kita okekan. Baik, nah ini nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi rekan-rekan bisa mengambil icon di sini untuk tombol NONC-nya ya. Nah, ini untuk tombol NONC-nya. Dan tombol outputnya, ini tombol instruksinya. Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan untuk menggunakan keyboard atau supaya lebih cepat seperti pengetikan juga bisa ya. Kalau kontak seperti ini, maka itu sama dengan C ya, atau kita ketik C. Oh ya, pertama saya sarankan ya, kalau dari awal pemrograman kan dia PLC-nya pakai smart ya. Jadi kalau smart tuh, nah turunannya kayak gini, LD00. Nah, untuk supaya kita lebih mudah ya, biasanya kita pakai yang klasik dulu ya. Nah, ini kita pakai yang klasik, yang CI ya, yang di pinggir, SMA ya, smart. Nah, di kita sekarang kita pakai icon dulu ya. Nah, ini pakai icon, kita geser, jadi agak lama seperti itu. Nah, yang kemarin kita pakai adalah yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sinyal masuk ya. Sebenarnya dari sini kan arus masuk ke sini tuh arus, nanti di dalam PLC ini akan dirubah oleh optocoupler menjadi sinyal. Jadi kalau misalkan kita coba yang 1, ini berarti 0.01 ya. Nah, ini bisa di komen, misalkan komennya apalah star gitulah, star 1 misalkan. Star 1 misalkan ya gitu. Oke, nah kita tinggal di enter. Nah, kalau yang output ini, yang bulat ini, kita bisa ketik O. Nah, itu. Nah, outputnya kemarin kan di Word-nya adalah yang ininya channelnya 100 ya, Word-nya 100. Kita ketik 100, alamatnya 00. Oke, nah ini misalkan K1. Kemarin kan kontaktor 1 ya, kontaktor yang ini. Nah, yang kedua misalkan kita pindah rang. Nah, kita misalkan yang ini kita gunakan yang NC. Jadi di dalam sinyal sini instruksinya sudah ada sinyal, di luar sini kita gunakan yang belum ada sinyal gitu ya. Jadi misalkan di sini kita kontak NC, nah
ini kita bisa pakai icon ini ya, new close contact, atau pakai di keyboardnya kita tekan garis miring ya. Nah, kita ikonnya kursornya kita simpan ke situ, baru kita, nah ini 0.02, enter, enter. Nah terus kita output ya. Nah ini pakai ini kita tekan. Nah kita bawa situ 100.01 ya, enter, K2. Oke. Nah ini kita sekarang ini kan kalau kemarin di wiring ini sumbernya AC ya. Jadi kalau di sini di program tidak ada sumber AC, tidak ada sumber DC. Jadi di sini outputnya sama semua. Nah sekarang kita yang new contact. Nah, new contact kita ketik C, misalkan 0.03, enter, enter. Nah sekarang kita O ya. Jadi kalau untuk coil ini, nah bisa diklik di coil ini atau kita ketik di keyboardnya O 100.02, enter, ininya H1, enter ya. Nah terus di sininya misalkan kita mau NC lagi ya. Nah ini untuk, nah kita garis miring ini 0.04, jadi 0 ini di depannya adalah word, 0.04 adalah bit ya, atau ini 0-nya channel, 0,4-nya adalah alamat addressing yang di PLC. Kita oke. Oke, nah di sini kita ketik lagi O 100.03, enter, enter. Nah ini program udah selesai ya. Nah kita dasarnya sudah selesai karena kita ada 4 input dan 4 output. Kita belum gunakan program-program yang lain ya. Nah ini. Jadi nanti kalau misalkan setelah selesai ini, maka kita konekkan antara laptop kita dengan PLC kita. Nah itu dengan cara di sini PLC work online 1, pilihannya bisa di sini icon yang kuning ini ada kayak petirnya, atau kita ketik Ctrl W. Nah ini kita mau dilanjutkan, yes. Nah di sini the selected for does not exist. Kenapa? Karena di si kabel datanya ini variable port USB-nya belum kita sambungkan dengan laptop dengan menggunakan kabel data ya. Nah kita sambungkan ini kabel datanya, kita sambungkan. Nah terus kita sambungkan lagi ke laptopnya. Oke. Nah setelah disambungkan kita nyalakan ya. Ini kita on kan. Oke. Nah nanti ada suara titutit. Nah itu berarti si kabel data kita sudah terhubung ya antara laptop dengan PLC. Nah sekarang kita Ctrl W lagi, kita koneksikan. Oke. Nah ini terjadi kesalahan, jadi kita jangan takut ya kalau ada kesalahan dalam pemilihan itu nanti software akan mengasih tahu ya. Di sini koneksi terjadi kesalahan karena PLC tipenya tidak sama ya. Di tipe PLC ini adalah CP1LM, sedangkan kita projectnya kita pakai CP1LL. Nah kita perbaiki, bagaimana cara memperbaikinya? Nah ini yang di sini nih ada tadi new PLC CP1L, kita klik 2 kali. Nah ini akan muncul. Nah ini device-nya masih tetap CP1L, settingannya kita rubah ke M. Oke, sama dengan tadi yang diperintahnya ya. Ini oke. Nah kita lanjutkan. Oke. Nah sekarang kita konekin lagi antara laptop dengan PLC. Oke. Nah ini ini udah terkonek ya. Nah ini simbolnya, ini ada sinyalnya, warna sinyal, dan ini jadi warna agak keabu-abuan. Kalau di sini warnanya putih, yang ini koneknya sudah warna abu-abuan. Dan ini ada warna hijau originalnya ya. Ini bisa diganti sih sebenarnya sinyalnya sesuka rekan-rekan. Tapi yang aslinya originalnya adalah warna hijau. Nah sekarang setelah terjadi seperti ini, connecting antara laptop dengan PLC, maka kita bisa transfer ya. Nah transfernya bisa pakai icon ini, atau pakai PLC transfer to. Nah ini transfer to, atau kita ketikkan Ctrl T. Nah ini Ctrl T, kita oke. Yes.
Ini yes di program mode, karena kalau untuk memindahkan data dari laptop ke PLC harus dalam program mode. Oke, selesai. Nah, ini nanti ditanya apakah mau langsung di run mode atau enggak. Nah, kalau tidak, nah ini ya, kalau kita diklik tidak, itu berarti kita masih dalam kondisi kontrol mode ya. Nah, ini maaf, program mode. Nah, kalau cara merubahnya bisa di sini ya. Di sini ada ikonnya juga sama. Nah, di sini kita pakai PLC operating mode. Nah, operating mode kita masih yang program yang aktif. Nah, kalau misalkan rekan-rekan masih belum yakin rangkaian kita benar atau salah, bisa dikontrol pakai di ini, tapi dengan mode monitoring. Kalau sudah yakin rangkaiannya, maka kita pakai kontrol 4 atau running ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, itu langsung menyala. Jadi, karena di sini berupa NC, instruksinya berupa NC, maka sinyal akan langsung diteruskan ke output. Gitu ya. Nah, ini juga sama berupa NC. Nah, kalau yang ini dia NO, jadi tidak ada sinyal, sehingga outputnya tidak bisa bekerja. Nah, ini baru di input internal ya. Jadi di sini input internal itu berupa program. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ini kita kasihkan sinyal atau kita masukkan arus dari eksternal input ya, yang berupa ini push button sama switch. Nah, jadi dari sini sebenarnya masuknya adalah arus, nanti di PLC akan dirubah oleh optocoupler menjadi sinyal. Nah, jadi di sini biasanya ada pulsanya, kita nyebutnya pulsa gitu ya. Ini kita masukkan sinyalnya. Nah, sekarang ini jalan, maka si kontaktor pun akan bekerja ya. Nah, terus bagaimana kalau yang ini yang sudah ada sinyal? Sekarang kita kasihkan sinyal dari luar. Nah, karena sinyal dari luar masuk dan sinyal di dalam, maka saling menghilangkan sehingga ini menjadi off ya. Jadi si 101 akan mati. Kalau kita lepasin ya jalan lagi. Kalau ini kita lepasin juga jalan lagi. Ini sama ya kalau yang ini. Nah, itu nyala ini. Nah, ini maaf. Nah, ini nyala ya. Nah, ini mati. Nah, ini kita. Nah, ini yang kontaktor. Nah, jadi yang harus rekan-rekan perhatikan adalah bahwa di input itu ada dua sinyal, yaitu sinyal dari eksternal ini dan sinyal dari internal. Nah, jadi kalau dari eksternalnya NC keinginannya di sini kita pinginnya tidak ada sinyal, maka di sini di NC lagi. Tapi kalau di kontaknya di sininya NC, di sininya pingin ada sinyal, maka kontak di internalnya adalah berupa NO. Jadi itu yang harus sangat-sangat sekali diperhatikan pada saat kita program dan menggunakan hardware atau menggunakan eksternal input ya. Jadi eksternal inputnya harus kita pahami. Kontak yang dipakai apa? NO atau NC. Nah, makanya biasanya profesional yang sudah bekerja di pabrik-pabrik itu biasanya dia gampang gitu karena dia sudah terbiasa dengan menggunakan sistem elektromagnetik. Jadi di elektromagnetiknya di internalnya itu nggak dirubah seperti yang dia pelajari, hanya di sini yang dirubah. Jadi semua eksternalnya akan dia pakai NO. Nah, itu ya. Nah, kita belajar seperti ini kalau misalkan di push buttonnya nanti rusak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita share hari ini untuk program dasar PLC. Jadi dititik beratkan itu adalah bagaimana kita mengelola sinyal dari eksternal input berupa push button, switch dan sensor, dan bagaimana sinyal yang ada di instruksi. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah NONC di external input dan NONC di program atau di internal input. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menonton, selamat belajar. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa menjadi tambah maju lagi. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi, salam lestari.